banget ya Bali United bisa back to back. Cuman kemarin kalah sama Persebaya. Mungkin sebelum kita bahas banyak rekor-rekor Bali United, kita bahas dulu ya pertandingannya. Ini kenapa akhirnya Bali United bisa kalah sama Persebaya? Karena kan di babak pertama Bali cukup mendominasi. Tapi akhirnya di babak kedua kok kayaknya menurun performanya. Gimana Kang Eko? Kalau saya sih sebetulnya agak simpel ya melihatnya ya. Ketika Persib gagal mengatasi Persik Kediri, itu kan langsung ada kan viral ya, bahwa para pemain Bali udah joget-joget segitu. Itu kan ngaruh tuh ke motivasi. Dalam arti lain, permainan Bali United itu secara psikologis nggak terlepas dari hasil yang diperoleh oleh Persib gitu. Bisa dibilang udah nggak ada yang dikejar lagi. Plus memang gitu. Persebaya kan saat ini memang mainnya paling stabil lah, bagus ya, atraktif. Saya pikir kemenangan kemarin ya 3-0-nya itu di luar dugaan sih ya. Cuma kalau Persebayanya yang menang sih nggak terlalu mengejutkan kalau kata saya. Karena udah ada euforia itu ya tadi sebelumnya. Kalau Bung Erwin ngeliatnya gimana? Ya, yang pertama statementnya Kang Eko nih memang benar, pasti ada pengaruhnya ketika sebuah tim sudah dipastikan jadi juara. Lalu mereka bertanding menghadapi tim yang kuat ya, secara level juga seimbang. Dan yang harus diingat adalah di pertandingan pertama, di putaran pertama, Persebaya juga menang dengan skor 3-1, artinya nggak jauh-jauh amat gitu ya. Bali sempat menyamakan skor 1-1 tapi akhirnya kalah 1-3. Jadi memang secara mental ya, Bali ketika tampil menghadapi Persebaya, mereka sudah pasti juara. Tekanannya sudah nggak besar lagi gara-gara Persib gagal menang. Lalu yang faktor kedua, secara teknis Persebaya memang punya pengalaman dan punya kualitas dan kapasitas untuk menang dari Bali United. Tambahan lagi belakangan ini memang penampilannya stabil sebenarnya enggak, karena beberapa kali kan juga ditahan imbang oleh beberapa tim ya. Karena bagus tapi atraktif dan produktif ya, terutama mainnya enak dilihat dan produktif. Menang belum tentu karena beberapa kali imbang, tapi ketika menghadapi Bali dalam kondisi Bali sudah menang, sudah juara ya, lain. Jadi pressure-nya pasti lain. Iya, dan Persebaya ini juga jadi salah satu yang cukup menentukan ya, waktu itu juga pas lagi lawan Persib kan sempat ngalahin Persib, dan ini juga kemarin 3-1. Nah, tapi kalau kita lihat kemenangan Persebaya kali ini aktornya nih Samsul Arif nih. Makin tua makin jadi. Betul. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Wah, mantap nih. Tanggapannya Kang Eko gimana? Betul Lihat ya. Samsul Arif. Samsul Arif ini kayaknya baru kemarin gitu saya melihat dia itu berbaju Persela ya, lalu berbaju Arema gitu ya, tim Jawa Timur dia kenyang. Bahkan di Persib juga pernah ya, di Persib juga gitu. Nah, dari muka juga kan baby face nih ya, di pemain juga nggak kelihatan tua, jadi luar biasa lah. Kayak Bu Erwin katanya baby face. Iya betul, saya baru kepikiran ini ya. Bung Erwin juga baby face. Jadi menurut saya sih nggak menyamakan dia dengan Gonzales, dengan BP ya. Tapi saya pikir untuk 3 musim ke depan ya, kalau penampilannya masih stabil seperti ini, Samsul Arif masih bisa bicara untuk level Liga 1. Jadi nggak harus nyari klub Liga 2 dia. Bung Erwin melihatnya juga sama. Ini kan kemarin dia cetak 2 gol kan. Ya. Samsul Arif di pertandingan pertama juga cetak 1 gol ya. Terus waktu di pertandingan kedua dia dilanggar jadi penalti yang diambil Bruno. Umurnya udah 37 Samsul Arif nih ya. Umurnya udah 37 dan waktu itu saya pernah ya dalam suatu kesempatan ngobrol sama Bambang Pamungkas. Ya. Bambang Pamungkas waktu itu sudah hampir lewat masa kejayaannya, dan kita bertanya-tanya siapa nih penerusnya Bambang Pamungkas di timnas itu. Bambang Pamungkas sebut Samsul Arif namanya. Samsul Arif? Iya. Samsul Arif itu pemain yang bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nanti akhirnya jadi penerus saya di tim nasional, itu saya nggak terkejut gitu, karena saya sudah prediksi bahwa dia pemain yang bagus. Cuma masalahnya Samsul kan akhirnya nggak bisa kayak BP di timnas ya, nggak jadi langganan. Ya ada beberapa faktor. Nomor 1 pasti karena posturnya nggak terlalu ideal. Bukan berarti posturnya nggak ideal terus jadi nggak bagus mainnya. Tapi biasanya pelatih akan memilih pemain yang posturnya lebih ideal ya, lebih tinggi ya, lebih menguntungkan kalau duel bola udara. Tapi Samsul bisa membuktikan dengan postur yang tidak ideal, umur 37 tahun masih bisa tampil seperti itu. Ya terlepas dari dia juga dapat sokongan bagus dari pemain gelandangnya kan. Nah, tapi kalau di usia 37 tahun itu jarang nggak sih pemain yang masih performanya kayak Samsul Arif? Kalau buat Indonesia sih ya, saya nggak bilang jarang, cuma memang nggak banyak gitu. Dan kalau kita lihat gol-gol dia ya, dia itu sekarang itu dia tetap masih memperagakan penampilan ketika dia masih muda dulu ya, yaitu berlari nyari bola. Kan ada tuh beberapa pemain usianya sudah senja, tipikal bermainnya berubah gitu. Biasanya ngejar bola, determinasi, tapi lebih nunggu bola finishing. Kayak misalkan Alan Shearer kayak gitu ya. Gonzales gitu. Bahkan tapi kalau Gonzales sih masih bisa keeping bola juga bagus. Nah, Samsul Arif masih ada tuh speednya, nyari ruang gitu masih ada. Makanya saya bilang 2-3 tahun lagi
untuk label Liga 1 saya pikir ya, kalau klubnya masih jeli, ini Samsul Arif masih bisa kepake. Tapi jangan lupakan tentu saja tadi yang dikatakan oleh Bang Erwin, ini nggak terlepas dari dukungan pemain-pemain lain gitu. Jadi kalau misalkan nanti Samsul Arif main ke klub yang biasa saja, ya langsung redup prediksi saya. Dalam artian kalau 2-3 tahun lagi di Liga 1 itu, ya klubnya harus punya pemain-pemain bagus juga gitu. Iya, tapi emang sulit ya Bung Erwin ya. Mengingat kalau permainan bola ini juga butuh supply dan juga butuh kerja sama tim. Ini artinya kalau Samsul Arif juga tadi benar kata Kang Eko, setuju nggak kalau misalnya dia ikut dalam satu tim yang mungkin teman-temannya nggak mendukung juga bisa redup juga karirnya? Iya, karena sebagai striker gaya main Samsul itu juga cukup menguras tenaga ya. Dia kan sukanya bola daerah ya. Dia cari ruang. Nah, ini sangat tergantung pada bagaimana suppliernya nih. Bagaimana supply bola ke Samsul gitu ya. Iya, bagaimana supply bola ke Samsul ya. Kalau di Persebaya kan ada Marukawa, ada Ricky Kambuaya, ada Marcelino. Ini pemain-pemain gelandang yang sudah tahu betul gimana ngasih bola servis ke Samsul. Nah ini memang harus bisa dilihat juga ya nanti teman-temannya, mudah-mudahan Samsul Arif bisa terus ada di tim yang bisa mensupport dia. Nah tapi kan kalau tadi kita ngomongin pertandingannya udah, tapi biarpun hasilnya kalah, Bali United udah tetap juara nih. Tadi Bung Erwin ya yang ngomong, katanya banyak sekali faktor-faktor yang membuat Bali United bisa bisa jadi back to back juara nih. Apa Bung Erwin tadi? Ya, nomor satu kekuatan finansial. Tadi udah disebut sama Kang Eko ya. Kekuatan finansial dari Bali United ini boleh dibilang cukup stabil ya. Karena kalau habis juara, ini kan mereka juara bertahan. Pemain-pemainnya nggak banyak ganti. Kalau habis juara normal dong kalau naik dong gaji saya dong. Nah, itu udah nomor satu. Pemain-pemainnya Bali ini nomor satu, nggak banyak yang ganti ya. Justru ditambahin di sektor-sektor yang diperlukan ya. Pemain yang datang juga ini juga ada kecerdikan dari pelatih Stefano Kugura ya, Teko ya. Dia cerdik, jeli. Ini pemain-pemain yang lama yang dipertahankan, ditambahin di sektor-sektor yang dibutuhkan. Jadi tadi faktor finansial, faktor pelatih. Faktor pelatih, ada kecerdikan pelatih. Lalu faktor ketiga, Bali United ini salah satu tim yang secara kedengarannya paling jarang pemainnya kena COVID langsung banyak. Bandingin sama Persib, ya kan? Persebaya, Arema, Persija, tim-tim yang saingan mereka di papan atas. Ini Persib sampai 8-9 orang, Persebaya juga gitu. Kedua, ketika Piala AFF, pemain-pemain yang ada di Persebaya, ya Arema atau tim lainnya banyak diambil oleh timnas, kepanggil ke timnas, pulang ke Indonesia 10 hari karantina. Bali itu Bali ada Nadeo, ada Kadek Agung, ada Yabes Roni, tapi sekali lagi kekuatan finansial membuat Bali punya kedalaman skuad yang tiga orang pemain ini, taruhlah Nadeo, ada Wawan, ya Spider-One ya. Jadi ada beberapa hal yang membuat Bali akhirnya bisa jadi juara meskipun di paruh musim peringkat 5. Jadi dan sempat goyang kan? Iya, dan satu lagi ini tinggal Teko, terutama pas Teko belum pulang ke sini. Betul. Dan satu lagi, Bali tim ini juga ada hubungannya sama finansial. Mereka adalah satu tim yang persiapannya paling awal. Dari Februari tahun lalu mereka sudah bersiap. Ini kalau tim nggak punya duit banyak, nggak mungkin. Karena kan untuk bersiap, pemain harus kumpul. Pemain kumpul harus kasih duit untuk gajian. Nah ini yang tim lain kan tunggu. Ini kompetisi jadi nggak? Belum dikontrak pemainnya. Nah ini faktor-faktor yang sangat penting buat Bali United. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang memboost yang kalau Bali United ya bisa dong back to back gitu ya. Nah Kang Eko gimana tanggapannya sama Bung Erwin, setuju nggak? Saya dari tadi menikmati ya paparannya Bung Erwin dan pingin nyari yang beda gitu. Cuma banyak samanya. Tapi kalau misalkan ada yang beda aja, tadi ada satu yang nggak dibahas sama Bung Erwin ya, bahwa seluruh seri dihabiskan di Bali ya, itu jelas menguntungkan. Itu sebetulnya ini kan makanya nih seujonnya netizen ya, banyak yang ngomong ini panitia FI segala macam. Sebenarnya ini seujonnya netizen apa? Netizen sumpah, demi Tuhan silakan dilihat di Instagram. Kenapa? Iya, jadi Eko Erwin itu bagian dari netizen. Iya. Mungkin saya tapi justru kalau saya nggak berprasangka. Karena saya tahu betul ya, kenapa Bali dipilih untuk menghabiskan seri ya. Jadi logikanya netizen yang berprasangka ini beda sama logikanya pemerintah ya. Saya tahu betul waktu itu, saya ngobrol sama orang PT LIB, Pak, wah ini ntar pasti ada tuduhan-tuduhan gitu. Ya tapi gimana lagi, pemerintah itu kan ingin melakukan percepatan ekonomi di Bali ya. Di Bali, waktu itu Jawa, Solo ya, kan seri 1, 2, 3 kan antara Jogja, Jawa Barat, itu kan udah mulai pulih menggeliat. Tapi kalau yang sektor Puri,
pariwisata, tergantung sama apa orang yang datang ke situ, ya susah gerak. Bali ini kan terlalu Bali ya. Iya, terlalu menguntungkan pariwisata, dan terbukti ketika seri berapa ya? Seri 4 di Bali pertama itu katanya ada okupansi sampai 20% meningkat, itu menggeliat. Nah, itu mungkin dari alasan pemerintah. Jadi logika-logika seperti ini akan sangat sulit diterima netizen, tapi masuk akal. Makanya Bali walaupun diuntungkan, itu bukan berarti mereka nyeting segala macem gitu loh. Tadi suuzonnya netizen apa memang? Iya kan diuntungkan. Terus ya panitia FC kan, karena apalagi Bali juga kan katanya memberi fasilitas segala macem gitu ya. Untuk apa? Untuk tim-tim lain mungkin katanya sampai saya dengar ya, sampai untuk apa? Tempat latihan gitu. Itu kan sebetulnya kan sampai ada yang pinjam kamera lah buat ngambil beberapa angle bagus itu. Saya pikir ya bukan berarti Bali berharap apa dimenangin sama PTLI atau PSSI gitu, Tapi, atau ada yang ngomong balas budi gitu ya. Tapi normal juga. Normal karena kan Bali ini kan tim kaya dan nggak nyusahin sana. juga gitu loh. Mereka kalau ngasih hal-hal seperti itu agar liga lebih baik terselenggara ya bukan hal yang apa menyusahkan juga buat Bali United. Gitu. Iya, ini emang Bali apa ya, kita kayak kaget juga ya, maksudnya melihat akhirnya ada tim Liga 1 yang back to back, dan ini banyak sekali rekor-rekor yang udah diciptakan sama Bali nih. Bentar. Berarti kita harusnya husnuzon ya. Berprasangka baik. Iya. Baik dulu. jadi Jibratim lawannya Suuzon, husnuzon. Tidak jadi sama Ustadz Erwin. Yang Ustadz cuma UK di sini. Saya mah enggak. Tahu nggak, Bung Yuke hampir nggak pernah duduk di sebelah aku. Kenapa? Kan aku cewek. Waduh, bener Kan juga. Ustadz. Ya. Tadi saya juga nggak mau duduk sini. Tadi tapi saya mau di dipaksa sini dekat gitu. Intan sebetulnya, cuma Dipaksa kok keduluan. Nanti Kan minggu langsung mungkin saya suruh Ya pindah. udah, jangan ribut, nanti kita switch. Tukeran Nanti aja sekarang kita gimana? nanti. Oke Jibratim, ini nih banyak rekor-rekornya. Yang pertama nih aku mau sebutin ya, Bali United ini satu-satunya tim yang bisa berhasil back to back juara. Next, di tahun ketiga bakalan hat-trick nggak nih juara lagi nih? Monggo. Kalau misalkan tahun ketiga terjadi lagi ya, ini berarti tim yang lain nggak introspeksi nih. Tim-tim kayak Persib, Persebaya, Persija berarti nggak introspeksi Arema. gitu. Banyak rekornya ya. Nggak introspeksi dan nggak bener, kompetisi nggak akan menarik menurut saya untuk ukuran Liga Indonesia, di mana back to back aja baru pertama kali kejadian, tiba-tiba disusul yang ketiga kali. Ini kurang menarik menurut saya. Walaupun ketika itu terjadi dan caranya benar, ya bisa saja, sah-sah saja. Cuma saya berharap untuk musim depan, saya sih nggak bilang Persib harus juara, siapapun tim boleh juara asal jangan Bali United, udah gitu aja musim depan, biar lebih Kita menarik. tadi yang nuduh Kang Eko bakalan bilang Persib harus juara kok. Ya siapa Kenapa tahu harus gitu kan, diklarifikasi? itu tuh apa dari Master Enggak kontrol. ada. kesannya Persib Bung ya. Erwin, tapi kalau Bung Erwin ngeliat kondisi Bali yang sekarang nih, kan saat ini ya finansial masih bagus, pelatihnya juga masih oke, dan pemain-pemain juga masih ada yang ya pasti masih top-top aja gitu. Next bisa nggak nih? Bisa tetap terbuka kemungkinan. Tapi kalau prediksi saya nggak semudah musim ini gitu ya. Nggak sampai, maksudnya ini kan kompetisi belum selesai, Bali udah juara gitu. Iya. Musim depan Bali punya tugas di kompetisi antar klub Asia. Oh iya. Ya. Jadi artinya kalau dilihat dari progres musim ini, Persib, Arema, Persebaya, Bayangkara, ini kan juga sebenarnya nggak nyerah-nyerah amat gitu. Istilahnya kasarnya kan nggak nyerah-nyerah amat. Ada perlawanan gitu ya. Buktinya Bali juga kalah 2 kali dari Persebaya. Artinya kalau besar lagi ya, 3-1 dengan dan skor 3-0. yang telak ya. Kalau misalnya musim depan Bali bisa juara lagi, mungkin. Iya. Tapi prediksi saya nggak setelak di musim ini. Kompetisi belum selesai mereka udah juara dan pasti akan lebih berat tugasnya. Oke, kita akan lihat, yang nggak sabar. Ini belum selesai aja udah nggak sabar untuk Ya itulah Indonesia musim depan aja kapan fixnya kan kita belum tahu. Beda sama di Jepang, kalau di Jepang itu 5 tahun ke depan udah ada tanggalnya udah tahu loh. tanggalnya, ya Tanggalnya benar. udah tahu. Itu sih harus kita perbaikin ya. Iya. Nah, ini kita bahas dulu yuk fakta-fakta unik lainnya. Kan kalau tadi udah banyak tuh rekornya, rekor kemenangan beruntun, poin tertinggi dan juga tim terbaik. Nah, ini ada fakta-fakta unik nih. Kita ngomongin pelatihnya dulu deh sebelum ke pemain. Ini rekor juga bahwa Teko mengukir sejarah baru di Liga 1. Ini dia, 3 musim berturut-turut dari Persija, Bali dan Bali lagi. Ya, dan rekornya ini kan bukan sama tim yang sama ya. Ketika Ya. dia 2018 sama Persija, pindah ke Bali juara lagi dan akhirnya juara lagi. Artinya 3 musim berturut-turut dan 2 musim berturut-turut dengan klub yang berbeda akhirnya jadi 3 musim. Jadi ini rekornya bukan cuma rekor 3 musim tapi ada 1 klub yang beda ditangani oleh dia. Iya, ini fakta unik ini sebagai pelatih terhebat dan tersukses juga nih di Liga 1, Kang. Ya, jadi gini, ketika seorang pelatih menangani klub besar itu kan jelas otomatis asumsinya kan akan dimanjakan dalam proses pemilihan pemain ya. Tapi saya nggak melihat
Teko ini hanya sekedar itu ya faktor. Saya selalu melihat ketika ada pergantian pemain yang dia lakukan itu efektif gitu. Ketika pemainnya itu nggak ngegolin tapi minimal menjadi pembeda gitu. Itu sering sekali ya. Saya sih nggak ingat per match, tapi Teko ini termasuk pelatih yang kalau misalkan dia melakukan pergantian pemain itu efektif. Biasanya nggak berapa lama kemudian gitu ya. Ya minimal klubnya itu lepas dari tekanan, kalau enggak mulai beberapa kali ngirim umpan ke kotak penalti dan akhirnya berujung gol gitu. Tapi kalau Bung Erwin sendiri yang lihat kan Coach Teko ini banyak sekali ya kayak fakta-faktanya yang akhirnya pelatih pertama yang membawa timnya juara 3 kali berturut-turut tadi. Terus ini juga meraih juara di Liga Indonesia 3 kali sama kayak Jackson F. Tiago. Tapi kalau melihat sosok Teko, apakah Teko ini seorang pelatih lebih ke dia tuh bisa kayak membangun motivasi para pemain atau dari strateginya yang oke nih? Tadi udah sebut namanya Jackson, ini yang sebenarnya unik. Teko itu datang ke sini pertama kali jadi asistennya Jackson di Persebaya. Oh iya, kok aku baru tahu itu tahun berapa ya? Iya, karena nggak di feeding di sini jadi nggak tahu. Nggak gitu, aku juga riset tanya upload gitu banget. Nggak, maksudnya feedingnya dari aku gitu loh. Iya. Feedingnya Oke, dari aku. dari kamu. Jadi gini, memang unik ya. Sebentar, aku mau ralat dulu. Aku juga biasanya nambahin sendiri. Oh iya. Nggak semuanya dari Nggak, Abror. wajar gitu. Kalau orang lupa tuh wajar. Iya. Intan tanya tahun berapa, aku juga lupa tahunnya. Oke, lanjutin Bung Erwin. Jadi tahun berapa tanyanya kan? Lupa aku. Lupa, Tapi yang oke, jelas nggak apa-apa. Persebaya, nggak tahu Kang Eko. Persebaya waktu iya. itu. Kang Terus? Eko inget apa enggak? Tapi jadi asisten dan waktu itu nanganin jadi pelatih fisiknya Persebaya. Iya, terus akhirnya sekarang? Akhirnya sekarang prestasinya sama tiga kali jadi juara Liga Indonesia ya, Liga 1. Cerdik yang jelas. Paling Cerdik, baru ya? yang paling baru nih dalam soal pemilihan pemain di bursa transfer kedua ketika jeda kompetisi bursa transfer. Yang didatang itu bukan pemain-pemain bintang. Oke lah ada Irfan Jaya. Yes. Tapi ada nama Eki Taufik ya. Bukan pemain bintang Eki Taufik ini waktu di Persela, waktu di Persis. Ini Eki Taufik juga sudah hampir melewati masa emasnya, udah 30 sekian, lupa lagi. Sekian, tapi 30 sekian. 30 sekian Gitu nggak ya. apa-apa dimaklumi. Eki Taufik. Terus ada pemain-pemain seperti Abdul Lestaluhu. Abdul pernah di timnas ya, bek kiri. Tapi Abdul juga prestasinya setelah di timnas itu cenderung agak stagnan ya. Diambil oleh Coach Teko dan ini terbukti bahwa pemain-pemain ini bisa menambah kedalaman skuad dari Bali United di di putaran kedua jadi kepake. Meskipun mungkin bukan pilihan utama terus karena pemain lainnya juga banyak kan. Jadi itu ada kecerdikan dalam pemilihan pemain sama seperti Kang Eko bilang tadi. Nggak selalu pemain bintang yang yang dipanggil, yang dibeli ya, yang didatangkan, tapi kebutuhan tim. Melvin Platje dilepas. Melvin Platje ini pemain asing ya, jeda kompetisi. Dan terbukti pilihannya betul gitu. Nggak ada Platje nggak apa-apa gitu. Karena kan ada pemain lain. Dan Platje ketika tampil bersama tim barunya Bayangkara FC ya. Jadi akhirnya Kenapa harus? takut salah. Gitu. Oh, ternyata Enggak, karena nama itu memang identik sama Bali. Saya juga kalau nggak diingetin juga jangan-jangan mikirnya masih di Bali. Jadi Teko tuh kayak kehilangan Paulo Sergio. Itu nggak masalah juga Paulo Sergio, padahal kan kita lihat mainnya bagus banget. Paulo Sergio entah di mana sekarang ya. Akhirnya karena kecerdikan, karena siap bahwa kalau ada yang pergi memang udah nggak dibutuhkan sama tim, lebih dibutuhkan pemain meskipun nggak bintang tapi dibutuhkan oleh tim. Ya, ini menurut saya sebuah kecerdikan dari melihat. Ya, jeli dan cerdik gitu ya. Kalian itu setuju? Setuju Melihat ya, Teko. pada intinya setuju. Cuma jujur saja nih, kalau misalkan ngomongin Teko ya, tadi selain dia itu paling paham kan, hampir seluruh pelatih itu paling paham kondisi timnya ya. Makanya kalau ada yang ngomong, kan netizen atau kita lah nonton bola, kenapa nggak sih ini gitu ya. Nah, Teko ini kadang-kadang out of box, tapi bener gitu. Karena ada pelatih juga nih, ada pelatih yang out of box, ngaco, kan sering. Ada satu tim nih ya, Seperti siapa? ada lah, ada gitu ya. Jadi Gak apa-apa, Kang Eko di sini mah free. Inisial boleh nggak inisial? Inisial. adalah klub yang nggak asing dengan saya dari kecil gitu ya. Itu kadang-kadang Apa, out of box. Persib? Iya, kadang-kadang out of box kan. Nggak apa, Udah Persib. gitu hasilnya buruk pula gitu loh. Nah, jadi kalau Teko enggak out of box, tapi oh iya ya. Oh ya jenius. Nah, gitu. Nggak, yang dekat sama Kang Eko apa sih? Persib. Persikap. Dikejar. Oh, Persikap. Dikejar terus sama Iwan. Persikap. Iya kan, biar jangan sampai jebretin salah persepsi. Iya. Kan kita tahu Nggak ya Kang apa-apa Eko lah, dekat salah sama persepsi kan wajar. Persib. Enggak, cuma intinya seperti itu gitu ya. Saya sering kali melihat Teko ini out of box, tapi oh ya bener juga, jenius saya bilang. Nah, ada out of the box juga nih, unik banget dan kayaknya cuma